Assalamualaikum Sobat BMA semuanya dimanapun panjenengan berada. Kita akan kembali lagi Sobat untuk mereview. Kita akan kembali lagi untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Nah, di hadapan kita semuanya ini sudah saya persiapkan sebuah pusaka istimewa dari Galeri Bumi Mojopahit. Nah, pusaka ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang dia memiliki sebuah pamor yang bisa dibilang ini adalah sebuah pamor yang primadona. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama, dan di sini nanti juga seperti biasanya akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Sebelum saya tunjukkan seperti apa wujud dari bilah pusakanya, kita nikmati dulu dari keindahan warangkanya. Ini warangkanya adalah warangka Gayaman Jogja, estimasi kayu awar-awar. Nah, ini kalau kita melihat motif dari kayunya ini sangat bagus ya. Jadi motifnya ini sangat luar biasa. Saya suka dengan motif dari kayu awar-awar ini, Bro. Nah, untuk di dadernya sendiri memakai dader putri kinurung. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk di dadernya ini bahannya kalau nggak salah ini gembol jati kalau nggak salah loh ya. Nah, ini seperti ini. Dan warongkonya ini dipercantik dengan pendok selorok kemalu merah, menjadikannya nampak bersih, glowing, dan juga nampak meriah ini. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Ini langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama, sekaligus di sini nanti kita akan belajar bersama-sama mengenal dari filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya seperti bahan kita belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji, karena Tosan Aji itu tidak hanya fisiknya saja, tidak hanya eksoterinya saja, tetapi juga ada nilai-nilai luhur di dalamnya, yaitu dari sisi esoterinya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka kita di episode kita kali ini, Sobat BMA. Ini adalah pusaka dengan dapur brojol dan pamornya adalah pamor melati rinunce. Nah, coba kita akan melihat dari mulai sor-sorannya dulu. Ini sor-sorannya seperti ini sampai ke bagian atas, dan untuk di pusakanya sendiri ini masih tergolong utuh. Begitupun juga dengan pamornya, sangat luar biasa sekali. Nah, ini adalah pamor yang bisa dibilang istimewa di dunia Tosan Aji, yaitu pamor melati rinunce. Dan untuk di dapurnya memang dapur sederhana, yaitu dapur brojol. Nah, tetapi dia mempunyai sebuah pamor yang istimewa, yaitu pamor melati rinunce. Coba kita akan sedikit uraikan tentang filosofi dan juga tuah, dimulai dari dapurnya dulu. Ini adalah dapur brojol atau brojol yang memiliki arti keluar dengan mudah atau lancar. Kata brojol ini juga identik dengan kelahiran jabang bayi ke dunia, tetapi makna sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Dan pesan yang disampaikan oleh Sang Empu adalah agar manusia ini dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali kepada fitrahnya. Dan jika membicarakan tuah, nah ini, maka keris dengan dapur brojol ini diyakini tuahnya untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, baik termasuk urusan rezeki, karir, cita-cita, atau segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Karena memang keris ini identik dengan tuah yang merupakan manifestasi dari doa dan harapan pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah filosofi dan juga tuah dari dapur brojol. Sebuah dapur yang sederhana yang banyak sekali kita jumpai, tetapi dia biasanya dikombinasikan dengan pamor-pamor mewah, pamor-pamor istimewa. Salah satunya adalah pamor melati rinunce ini. Nah, ini adalah wujud dari pusaka kita di episode kita kali ini.
yaitu dapur brojol. Nah, setelah dari dapurnya kita akan lanjut untuk di pamornya, yaitu pamor Melati Rinonce. Nah, ini adalah pamor Melati Rinonce, itu artinya adalah bunga melati yang diuntai dengan benang. Nah, dironce. Ada yang menyebutnya melati rinenteng. Tuahnya ini diyakini menjadikan pemiliknya mudah mencari jalan rezeki dan membantu pemiliknya untuk menumpuk kekayaan, menghilangkan sial, lalu juga membantu mempermudah mewujudkan cita-cita serta memperlancar segala urusan. Selain itu juga untuk di pamor Melati Rinonce ini juga bisa dijadikan sebagai tuah pemiliknya menjadi pribadi yang menyenangkan sehingga disukai banyak orang. Seperti harumnya bunga melati, pemiliknya ini diharapkan menjadi seseorang yang mudah bergaul di mana saja dia berada dan juga mudah disukai di lingkungan di mana dia berada, itu seperti itu. Jadi harapannya pemilik pusaka ini agar dimudahkan dalam segala urusan, yang mana untuk di urusan yang ini adalah untuk hal kerezekian, kerezekian dan juga memperlancar segala urusan. Selain itu juga pemiliknya agar mudah disukai oleh orang-orang di lingkungannya. Nah, itu seperti itu. Kalau bisa dibilang orangnya apa ya, istilahnya itu kaya, kaya harta benda, tetapi juga disukai oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, itu dambaannya atau harapannya dari sang pemilik pusaka, mungkin seperti itu. Kalau di dalam apa ya, itu yang saya tangkap dari dapur dan juga pamornya. Nah, dapurnya dapur brojol dengan pamor Melati Rinonce atau Melati Rinenteng, salah satu dari jenis pamor yang istimewa. Silahkan diamati dulu, mulai dari pucukan, dari bilahnya sampai ke bagian sor-soran bilahnya. Ini dulu pusaka ini saya dapatkan dari salah seorang teman senior Tosan Aji. Bisa dibilang beliau sudah malang melintang di dunia Tosan Aji. Nah, ini adalah pusaka kita di episode kita kali ini, Sobat BMA. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan. Ini khususnya bagi Anda, para pecinta Tosan Aji pemula. Biar tahu bahwasanya sebuah pusaka itu juga mengandung sebuah esoteri atau mengandung sebuah filosofi kehidupan, yang mana filosofi tersebut harus kita terapkan menjadi sebuah pengingat atau eling-eling bahwasanya kita harus selalu ingat dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Dan pusaka ini kami alih rawatkan kepada tuan barunya sebagai pemilik paripurna. Sebuah keris bukan hanya sebagai benda koleksi atau senjata saja, tapi juga wujud dari simbol spiritual dan juga nilai kehidupan dalam falsafah budaya Jawa. Karena keris ini memang identik dengan tuah yang merupakan manifestasi dari doa dan harapan pemiliknya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sejatinya merawat pusaka ini sama halnya dengan merawat doa dan harapan agar kita selalu ingat dengan apa yang menjadi tujuan dan juga cita-cita kita. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tony Kristanto, salam kelangenan dari Bumi Mojopahit, Mojokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.